Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perjumpaan kita kali ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaruh fokus kita kepada satu bagian dari Alkitab, satu perikop dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kita siapkan Alkitab kita dan tentu hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa, datang menghampiri Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk memuji Engkau. Dan ini waktunya kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Kuduskan, layakkan kami, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Kuduskan dan urapi hamba-Mu yang lemah, hina ini Tuhan. Biarlah Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman Kristen itu berdasarkan pada fakta nyata, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi saudaraku, gereja ada oleh karena ada kebangkitan Yesus Kristus. Orang Kristen adalah realis sejati. Apakah itu berarti kita harus melihat fakta dulu baru percaya? Nah, judul khotbah hari ini adalah si peragu yang beriman. Saudara, kita bisa menjadi seorang Kristen yang betul-betul beriman. Bapak Saudaraku, kita bisa menjadi seorang Kristen yang beriman bila kita memiliki sikap-sikap seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ada 3 hal saya ingin sampaikan. Pertama, memiliki persekutuan. Dari perikop yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kisah salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Dia memiliki 3 sifat yang sangat berbeda. Pertama, sifat pengabdiannya. Ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Yudea atau Betani untuk membangkitkan Lazarus, murid-murid lain mengingatkan Yesus agar jangan pergi ke Yudea karena Tuhan Yesus pernah diancam dan akan dibunuh. Tetapi kata Thomas kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itu kita bisa temukan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Jadi Thomas rela mengabdikan dirinya kepada Tuhan walaupun harus mati. Nah, sifat yang kedua, dia jujur dan polos yang tidak malu mengakui kekurangannya. Pada waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus berpamitan kepada para muridnya dan berjanji akan menyediakan tempat bagi mereka. Thomas tanpa ragu-ragu bertanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yohanes 14 ayat 5. Keraguan Thomas ini justru mendorong Tuhan Yesus untuk apa? Untuk membuka rahasia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Bapak Saudaraku, jadi Thomas adalah sosok pribadi yang punya prinsip tidak ikut-ikutan tetapi ingin kejelasan. Maka tak pernah malu bertanya kalau belum mengerti. Yang ketiga, sifat pesimisme, yaitu mengkhawatirkan kemungkinan yang paling jelek. Dia adalah satu-satunya murid Yesus yang sangat pesimis atau selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. Jadi menurut Thomas, jika Yesus tetap ke Yudea pasti akan mengalami kekerasan bahkan bisa dibunuh. Tapi ketika Yesus mati di salib, Thomas tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Bagi Thomas kehilangan Yesus adalah kehilangan segala-galanya. Nah, sifat pesimis inilah yang membuat dia tidak mudah percaya sebelum melihat bukti. Thomas menilai teman-temannya adalah orang-orang yang bodoh karena mudah percaya pada perkataan Maria Magdalena.
Nah, menanggapi berita kebangkitan itu ia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan pernah percaya. Yohanes 20 ayat 25. Bapak Ibu Saudaraku, Thomas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang dikenang oleh karena sesuatu yang kurang positif. Ia dikenal sebagai sang peragu, pembimbang. Ia hanya mau percaya kalau ia sudah melihat bukti yang nyata. Nama lain yang ia sandang adalah Didimus. Bisa kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 16, Yohanes 20 ayat 24, Yohanes 21 ayat 2. Artinya Didimus adalah si kembar. Bahkan kadangkala ditafsirkan secara simbolis sebagai apa? Sebagai rujukan pada kepribadiannya yang selalu mendua. Saudara, Thomas adalah murid yang tidak mudah mempercayai kesaksian atau opini orang lain. Sehingga tak heran bila dia juga tidak mudah mempercayai cerita murid-murid lain bahwa mereka telah melihat Tuhan. Thomas ingin membuktikan sendiri. Saudara, tuntutan Thomas adalah tuntutan orang di zaman sekarang ini. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, pasca kematian Yesus di atas kayu salib, iman murid-murid Yesus menjadi sangat tergoncang. Nah, salah satunya adalah Thomas yang memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa diadakan di suatu tempat bersama-sama dengan murid-murid lainnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ dalam Yohanes 20 ayat 24. Saudara, dan kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, penulis Injil Yohanes mungkin ingin menunjukkan bahwa sekalipun Yudas dan Thomas sama-sama meninggalkan persekutuan dengan murid-murid lain dalam pasal 13 ayat 30, pasal 20 ayat 24, tetapi Thomas berbeda dengan Yudas. Thomas tidak meninggalkan persekutuan untuk selama-lamanya seperti yang dilakukan oleh Yudas. Jika kita melihat secara lebih saksama, saudara, penolakan Thomas terhadap berita kebangkitan itu terkesan sangat ekstrim. Lihat Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Dari struktur kalimat Yunani di ayat 25a, bentuk imperfect elegon, itu terlihat bahwa murid-murid lain selama 8 hari terus menerus memberitahukan kepada dia tentang berita itu. Nah, penggunaan kata ganti orang, kami, dalam kalimat kami telah melihat Tuhan, juga seharusnya dikontraskan dengan kesaksian Maria Magdalena di Yohanes 20 ayat 18. Menurut tradisi Yahudi, saudara, kesaksian perempuan, apalagi hanya satu orang, dianggap kurang berbobot. Sehingga wajar kalau Thomas tidak percaya kepada kesaksian Maria Magdalena. Namun kali ini Thomas mendapatkan berita itu juga dari murid-murid yang lain. Dari sisi jumlah dan jenis kelamin kesaksian itu seharusnya sudah memadai. Tidak demikian bagi Thomas. Ia bahkan menuntut lebih dari sekedar melihat, ia ingin mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus. Nah, untuk menekankan keseriusan, kesungguhan pada ucapannya, Thomas bahkan menggunakan struktur kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Yohanes 6 ayat 53. Jikalau tidak akan. Pemunculan kata tidak di sini sebanyak 2 kali dalam ayat 25b dari kata Yunaninya aume. Itu diucapkan Thomas semakin menegaskan keseriusan Thomas, kesungguhan hati untuk mengetahui.
Saudara, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kita lihat ayat ini kembali dalam Yohanes 20:24. Kita melihat bahwa Thomas oleh karena kesedihannya, dia meninggalkan persekutuan. Pelajaran apa yang kita lihat di sini? Sebagai contoh, arang yang sedang menyala di dalam angluh, tapi ketika kita pisahkan arang yang menyala itu dari arang yang lain dalam angluh tersebut, maka arang tersebut akan mati. Sebagai contoh yang lain lagi, Bapak Ibu Saudaraku, suatu hari saya membawa tamu untuk menikmati kota Semarang bersama dengan 6 orang. Kami menikmati kota Semarang dari atas, dari candi. Nah, di saat kami menikmati kota Semarang, kami mendengarkan sayup-sayup di satu keluarga sedang memuji Tuhan. Lalu ada gerakan hati ingin mendengar saat mereka berdoa, di mana seorang bapak berdoa, dan doanya dengan penuh jeritan hati. Tuhan, kami butuh uang SPP, Tuhan, kami butuh uang seragam untuk anak-anak kami. Kebetulan waktu itu ajaran baru. Dan tergelitiklah hati kami dengan teman-teman, lalu kami siapkan uang untuk membantu. Kami menunggu cukup lama mereka berdoa. Dan setelah itu, setelah selesai berdoa, kami ketuk pintunya dan terus kami berikan uang. Bapak itu bingung, dari mana? Kami bilang enggak perlu tahu, yang jelas kami ingin memberkati Bapak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sukacita Bapak ini dengan istri dan anak-anak. Mereka lebih fokus kepada Tuhan dari pergumulan mereka. Mereka ceritakan segala keluhan mereka, mereka ceritakan segala pergumulan mereka kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, kekesenan itu identik dengan persekutuan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman, kita butuh keluarga. Bahkan Allah kepada Adam berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi manusia sudah dirancang sebagai makhluk sosial. Jangan hidup menyendiri, bangun persekutuan yang baik dengan keluarga atau teman. Terlebih dari itu kita perlu bangun persekutuan yang sehat dengan Allah. Jadi sudah kita lihat di sini, kalau kita ingin tetap kuat beriman, bangunlah persekutuan, sebuah ajakan. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah situasi yang sedang kita alami ini, kita butuh orang lain, kita butuh penguatan. Karena itu jangan pernah kita lepas konteks, jangan pernah kita menyendiri, tetap membangun hubungan. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang beriman, kita harus memiliki persekutuan dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ingat yang pertama tadi, Bapak Saudaraku, memiliki persekutuan. Yang kedua, mengenal Tuhan. Bapak Saudaraku, Thomas tidak lagi hadir karena terguncang imannya. Dan bahkan cenderung frustasi atau kecewa karena beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir segalanya. Bahkan ketika murid-murid lainnya menceritakan perihal kebangkitan Yesus, kepadanya ia bersikap skeptis dan bahkan sama sekali tidak percaya. Bapak Ibu Saudaraku, Thomas pun berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20 ayat 25b. Bapak Saudaraku, Thomas membutuhkan bukti konkret untuk percaya. Begitu mudahnya iman Thomas memudar, padahal ketika masih bersama-sama Yesus, ia mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ia akan mati disalibkan dan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Saudara, apa yang menyebabkan Thomas begitu ragu-ragu? Karena konsep pemahaman Thomas tentang Mesias masih terkontaminasi atau terpengaruh dengan ajaran Yudaism yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan penuh kemegahan, bukan kesederhanaan. Sementara Tuhan Yesus datang sebagai hamba yang sederhana dan malah harus menderita dan bahkan mati secara memalukan di atas kayu salib. Bapak Saudaraku, ternyata 3,5 tahun diajar, dibimbing, dibina, dan hidup bersama-sama dengan Yesus.
tidaklah cukup bagi Thomas untuk mengenal pribadinya secara benar. Nah, Bapak Saudaraku, kita ambil contoh orang-orang muda yang sedang pacaran. Mengapa kita butuh pacaran? Pacaran bukan sekedar makan satu piring berdua, minum satu gelas berdua. Pacaran memiliki tujuan untuk mengenal pasangan, sehingga butuh waktu. Jadi butuh waktu dalam berpacaran. Kenapa? Kalau tidak mengenal sang pacar itu, maka sulit nanti untuk membangun komunikasi. Jadi pengenalan itu sesuatu yang penting. Nah, demikian juga Bapak Saudaraku, membangun persekutuan yang sehat. Poin pertama tadi kita melihat, ya pasti akan menghasilkan pengenalan yang benar tentang Allah. Tetap setia bersaat teduh, baca Alkitab dengan tertib, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi gairah untuk mengenal Dia harus ada. Karena itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan dalam Alkitab kita, dalam doa kita. Saudara, iman tidak pernah statis, tetapi dinamis. Pertumbuhan iman sejalan dengan pertumbuhan pengenalan seseorang akan Tuhan. Ketika para rekannya telah berhasil melalui fase pertumbuhan iman karena mengimani Yesus yang bangkit, Thomas masih tertinggal. Saudara pun bisa seperti itu. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan dan kenalilah Tuhan lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menjadi seorang Kristen yang beriman. Pertama tadi ingat, memiliki persekutuan. Yang kedua, mengenal Tuhan. Nah sekarang yang ketiga, memiliki pengakuan. Nah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan meminta Thomas untuk meletakkan jarinya di bekas luka penyalibannya, tanpa melakukan itu Thomas segera membuat pengakuan iman dalam ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Ini pengakuan yang sangat-sangat mendalam Bapak Ibu Saudara. Thomas tidak menyebut ya guruku, tetapi ya Allahku dan ya Tuhanku. Di hadapan Yesus, si rasional ini menjadi sangat-sangat beriman. Perhatikan kata Tuhan, dalam bahasa Yunaninya kurios, ini berarti orang yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Penganut kepercayaan tertentu pada waktu itu memanggil dewanya dengan sebutan kurios. Bahkan juga orang-orang Romawi memanggil tuan tanah yang kaya, atau memanggil kaisar Roma, atau memanggil orang-orang yang berkuasa lainnya dengan sebutan yang sama, yaitu kurios. Tapi sekarang kita melihat, Bapak Saudaraku, Thomas menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Luar biasa, berarti Thomas mengaku bahwa Yesus bukan dewa, bukan tuan tanah, ataupun kaisar. Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati, atas langit dan bumi, atas segala sesuatu. Apa yang diucapkan Thomas sebagai pengakuannya mengandung makna yang sangat mendalam, saudara. Pengulangan kata ku dalam ayat tersebut sebanyak 2 kali, ini menunjukkan bahwa pengakuan ini bersifat pribadi. Bukan berarti Thomas sedang bersikap egois ketika berkata Yesus hanyalah Allah, Allahku, Yesus hanyalah Tuhanku. Jadi Yesus tidak demikian yang dimaksudkan. Di sini dia sedang ingin menekankan betapa pengakuannya muncul dari dasar hati yang terdalam, seolah-olah ia tidak peduli dengan orang lain. Bahwa Yesus betul-betul Tuhan, Yesus betul-betul Allah. Nah, pengakuannya tidak sekedar didasarkan pada pengakuan bersama dengan murid-murid lain. Ia secara pribadi mengakui Tuhan Yesus. Apa yang dia akui juga hal yang sangat penting. Kebangkitan telah meneguhkan iman Thomas bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Sejak awal Yesus memang ditampilkan sebagai Allah. Misalnya Yohanes 1 ayat 1. Seruan Yohanes Pembaptis di awal kitab ini turut mempertegas kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan.
dalam Yohanes 1 ayat 23. Yesus sendiri pun menegaskan bahwa dia memang adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dan ayat 14. Hal ini tampak lebih luar biasa apabila kita kaitkan dengan fakta bahwa sebutan Tuhan juga pernah dikenakan kepada Allah. Apa saja yang dilakukan Tuhan terhadap Thomas, saudara? Tuhan mengetahui apa pergumulan Thomas. Jadi pada saat Thomas mengungkapkan keraguannya, ia hanya mengucapkan itu di depan murid-murid yang lain. Secara fisik Tuhan tidak hadir di sana. Tidak ada seorang pun yang memberitahukan hal itu kepadanya. Namun ia tetap mengetahui pergumulan Thomas. Cara Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, saudara, ini menunjukkan bahwa dia mengetahui situasi yang sedang terjadi, apa yang menjadi pergumulan Thomas. Tuhan Yesus juga memberikan apa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Thomas. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan terhadap orang-orang Yahudi, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 26, dan ketidakpercayaannya dalam ayat 24 sampai 25, hal yang paling dibutuhkan Thomas adalah damai sejahtera. Saudara, kedamaian akan mengalahkan kebimbangannya. Karena itulah Tuhan mengucapkan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Walaupun dari sisi tata bahasa Yunani salam ini diberikan kepada semua murid, namun Thomas pasti termasuk di dalamnya. Kita juga perlu memahami bahwa ini bukanlah salam biasa seperti dalam tradisi Yahudi. Di perikop sebelumnya Tuhan sampai mengulang salam ini sebanyak 2 kali. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan Yohanes 20 ayat 21. Seandainya ini hanyalah sapaan biasa, maka hal itu tidak terlalu penting untuk dituliskan, apalagi sampai diulang beberapa kali. Bapak saudaraku, Tuhan Yesus juga mengajak Thomas untuk percaya sesuai dengan kapasitas dia. Kerelaan Tuhan Yesus untuk memenuhi tuntutan Thomas yang mau melihat dan mencucukkan jarinya ke luka Tuhan Yesus dalam ayat 27a adalah hal yang luar biasa. Walaupun di ayat selanjutnya kita mengetahui bahwa iman yang didasarkan pada penglihatan bukanlah iman yang terpuji dalam hidup 9, tetapi Tuhan Yesus berkenan menemui Thomas sesuai dengan tingkatan imannya. Puji Tuhan. Sebagai konklusi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita perlu belajar dari sosok Thomas. Sosok yang beriman, kritis, dan tidak mudah terjebak dalam emosi sesaat. Dia belajar bertanya, dan dari kebenaran itulah imannya menjadi benar. Jangan ragu untuk meminta bukti, karena terkadang iman itu perlu dibuktikan lewat perkataan, hasil karya, dan perbuatan kita sehari-hari. Kita kembali kepada Yohanes 20 ayat 29. Dan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat aku. Bapak saudaraku, yang berbahagia adalah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat Yesus. Rupanya ada iman yang kuat dan solid yang bertumbuh di dalam hidup mereka. Tetapi di zaman kita ini justru terbalik. Yang berbahagia justru mereka yang melihat Yesus maka percaya. Itu sebabnya orang-orang berlomba untuk datang dan melihat isu penampakan Yesus itu ketika informasi menjadi santer, menjadi viral. Ini menjadi alasan karena zaman kita memang zaman visualisasi. Apapun ingin divisualisasikan, diwujudkan, ditampakkan, maka manusia yang rasional suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ingin membuktikan segala sesuatu dengan indrawinya. Maka peran iman seringkali tanpa sadar menjadi tergeser. Iman dikaitkan dengan pemikiran rasional atau tidak rasional. Iman dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman mistis. Sehingga iman yang aktual, iman yang sejati, iman yang murni seakan-akan tidak memiliki tempat yang cukup di hati anak-anak Tuhan. Saudara,
Pergaulan dengan Tuhan hanya diukur dengan sesuatu yang bisa diukur. Jika Tuhan memberi aku uang, atau Tuhan memberi aku kesembuhan, maka aku percaya. Jadi kesembuhan bukan sesuatu yang salah. Ingin punya banyak uang juga bukan sesuatu yang salah. Tapi jika itu menjadi ukuran anugerah Allah, oh betapa sedihnya. Saudara, kebangkitan Yesus bukan sekedar teori, tapi fakta. Karena itu percayalah kepadanya. Banyak orang seperti Thomas yang percaya karena telah melihat mujizat. Tetapi Tuhan Yesus lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meskipun tanpa melihat tanda-tanda ajaib. Karena semua bukti kebangkitannya tercatat di dalam kitab suci. Saudara, dari catatan sejarah, apa yang terjadi dengan Thomas? Thomas yang ragu-ragu tidak selamanya menjadi orang yang ragu-ragu. Ketika dia melihat Yesus yang sudah bangkit, semua yang telah Yesus ajarkan selama bertahun-tahun sekarang menjadi genap. Dan melalui kematiannya, Thomas menjadi pembawa kabar baik yang setia atas Tuhannya. Cerita gereja mengatakan bahwa dia berkhotbah di Babilonia kuno, dekat sungai Efrat dan Tigris yang sekarang ini terletak di Irak. Dia juga melakukan perjalanan ke Persia yang saat ini menjadi Iran dan terus memenangkan para murid ke dalam iman Kristen. Pada tahun 52 Masehi dia berlayar ke selatan menuju Malabar di sebelah barat pantai India. Dia mengajar, mendirikan gereja-gereja dan memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa dari kasta yang utama, Brahmana dan kasta-kasta lainnya bagi Kristus. Ketika Portugis mendarat di India pada awal tahun 1600, mereka menemukan kelompok orang-orang Kristen di sana. Gereja Mar Thoma didirikan setelah Thomas berkhotbah pada tahun 1500 tahun sebelumnya. Akhirnya Thomas mengadakan perjalanan ke sebelah timur pantai India, mengajar dengan tidak henti-hentinya. Sekitar pada tahun 72 Masehi dia dibunuh di daerah Madras. Menurut cerita dia dibuang ke dalam sebuah lubang, kemudian ditusuk dengan sebuah tombak oleh seorang Brahmana. Saudara, dia yang dengan kuat menyatakan ketidakpercayaannya, menyampaikan pesan kekesanannya tentang kasih dan pengampunan hingga ke ujung dunia pada masa hidupnya. Saudara, orang beriman yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan kepastian iman dengan tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera. Saudara, dia yang telah memulai karyanya dalam hidup saudara dan saya akan terus merampungkannya. Fokuskan perhatian saudara pada dia yang bangkit dalam proses pertumbuhan iman ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sudah belajar dari firman-Mu tentang Thomas. Biarlah kami menjadi orang-orang yang betul-betul percaya meskipun kami tidak melihat. Karena kami sudah melihat fakta dari firman-Mu, kami semakin dikuatkan. Biarlah kami tetap terus menaruh fokus kami kepada Engkau. Kami membangun persekutuan kami dengan erat dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami membangun persekutuan kami dengan Engkau melalui firman-Mu dan doa kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau, lebih dari itu kami boleh memiliki pengakuan. Dari pengakuan ini kami boleh memberitakan kemana saja bahwa memang Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih memberkati seluruh kekasih kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak mengerti apa menjadi pergumulan mereka sekarang ini. Tuhan tolong jamah, Tuhan lawati. Jangan Kau lewati mereka, lawati mereka. Kuasa, urapan-Mu menyertai mereka. Kau berikanlah kelepasan dan pertolongan dari Engkau dalam nama-Mu Yesus. Jamah setiap kami. Sehingga pertolongan dari Engkau turun atas kami, menjamah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami yakin Kau sudah menguatkan kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami sekalian. Dan berkati setiap kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.